Shalom. Pada saat ini saya akan membagikan sekilas pengantar dari kitab pertama dari kitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian. Pertama namanya dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, artinya asal mula, sumber, penciptaan atau awal dari sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut Genesis, yang berasal dari istilah bahasa Yunani Genesios, artinya beginning, origin, descent, birth, atau genealogi. Penulis adalah Musa tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tahun yang sama dengan penulisan 4 kitab Taurat lainnya, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Adapun Musa memperoleh info untuk penulisan mengenai kisah dalam Kejadian, yaitu yang pertama pengilhaman melalui ilham Roh Kudus, sebagaimana di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 di situ dikatakan bahwa sebab nubuat-nubuat dalam kitab tidak pernah oleh karena kehendak manusia, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus mereka berbicara atas nama Tuhan. Ya, kita tahu dalam kitab Keluaran kita mendapat laporan bahwa Musa beberapa kali menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai, dan ia disuruh untuk menuliskan pesan-pesan Tuhan, seperti misalnya ia menerima 10 hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20. Ia menerima juga grand design pembangunan dari Kemah Suci Keluaran 25, dan juga berbagai macam aturan-aturan lainnya yang dimana Musa harus menuliskan aturan-aturan tersebut. W.S. Lasor dalam bukunya Pengantar Perjanjian Lama mengatakan, Allah menyusun sejarah keselamatan sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian peristiwa yang pada akhirnya akan menggenapi kehendaknya yang sempurna. Ia menerangkan peristiwa ini melalui penyataan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang didorong oleh Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Yang kedua, penyataan. Penyataan adalah perbuatan mengungkapkan atau membuka atau menyingkapkan. Allah menyatakan diri secara umum melalui penciptaan alam semesta dan segala isinya. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari pernyataan-pernyataan Allah itu, mungkin ada yang telah dicatat dalam bentuk tulisan. Ini yang diungkapkan oleh J. Sidro Baxter dalam bukunya Menggali Isi Alkitab, sehingga Musa bisa saja sudah belajar dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kompetensi Musa. Kita tahu Musa adalah seorang yang dididik selama 40 tahun di Mesir sebagai seorang pangeran, dididik dengan tulisan dan budaya Mesir yang maju pada saat itu. Dan kompetensi ini dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Kejadian. Kesaksian penulis lain dalam Alkitab juga memberikan kesaksian bahwa Musa adalah penulis dari kitab Kejadian atau kitab Taurat, sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, Esra 6 ayat 18, Nehemia 13 ayat 1, dan juga dalam Perjanjian Baru Markus 11 ayat 26, Lukas 16 ayat 29, 31. Bahwa Esra ini adalah seorang yang mengumpulkan atau mengkanonisasi seluruh dari kitab Perjanjian Lama ke 39 kitab dari Perjanjian Lama. Dan kesaksian di luar Alkitab bahwa para bapak-bapak gereja dan para penulis Yahudi, mereka mengakui bahwa semuanya Musa yang menulis kelima kitab Taurat tersebut. Ikhtisar isi dari kitab Kejadian. Kejadian mengisahkan berbagai peristiwa perdana, permulaan alam semesta, permulaan hidup manusia, permulaan pernikahan, permulaan dosa, pembunuhan pertama, permulaan rencana-rencana keselamatan, permulaan peradaban, permulaan suku bangsa, tokoh poligami pertama, alat musik utama. Yang kedua, menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di dunia ini adalah karya Allah dan bukan suatu proses lepas dari alam. Juga kita bisa menjumpai dalam kitab Kejadian perjanjian Allah dengan Abraham yang dimulai dengan panggilannya. Juga hanya kitab Kejadian menerangkan asal-usul ke-12 suku Israel. Kejadian juga menyatakan bagaimana keturunan Abraham tinggal di Mesir selama 430 tahun, dan demikian menyiapkan untuk Keluaran, peristiwa penebusan utama dalam Perjanjian Lama. 4 peristiwa penting dalam kitab Kejadian yang menunjukkan kedaulatan Allah. Penciptaan, kedaulatan Allah dalam penciptaan alam semesta. Kejatuhan, kedaulatan Allah untuk menguji manusia. Air bah, kedaulatan Allah untuk menghukum. Dan Menara Babel, kedaulatan Allah untuk menyerahkan. 4 tokoh terpenting dalam kitab Kejadian, yaitu Abraham,
kedaulatan Allah untuk memilih, atau pemanggilan ajaib. Ishak, kelahiran ajaib. Yakub, pemeliharaan ajaib. Yusuf, bimbingan ajaib. 7 orang besar dalam kitab Kejadian. Tokoh-tokoh utama dalam Kejadian satu demi satu merupakan lambang yang sangat berharga. Hal ini ditunjukkan jelas oleh Perjanjian Baru. Misalnya dalam Galatia 4 ayat 22 sampai 27, Paulus mengatakan bahwa Ismail dan Ishak mewakili 2 perjanjian. Dan dalam Galatia 4 ayat 29 dikatakan lagi bahwa kedua oknum itu menjadi ibarat 2 tabiat, yaitu tabiat menurut daging dan tabiat menurut roh. Ibrani 7 mengemukakan ibarat keimaman Melkisedek. Dan dalam Roma 5:14, manusia pertama Adam, gambaran dia yang akan datang. Adam selain menjadi lambang Kristus juga menjadi lambang manusia duniawi atau tabiat orang yang belum dilahirkan kembali. Hal itu berkali-kali diutarakan dalam Perjanjian Baru. Roma 6 ayat 6, Efesus 4 ayat 22, Kolose 3 ayat 9. Kejadian nampaknya bertujuan menunjukkan segala sesuatu yang berasal dari Adam pertama, baik yang baik maupun yang buruk. Yang berikutnya Habel, lambang keinginan rohani. Henok, lambang pemilihan rohani. Nuh, lambang pembaharuan rohani. Abraham, lambang kehidupan beriman. Ishak, lambang kehidupan sebagai anak. Yakub, lambang kehidupan melayani. Dan Yusuf, lambang kehidupan menanggung sengsara dan beroleh kemuliaan. Kitab Kejadian dan Wahyu bersamaan. Dalam masing-masing kitab itu terdapat satu permulaan dan tata yang baru. Dalam kedua kitab itu terdapat pohon hayat, sungai, pengantin, perguruan Allah dengan manusia, dan Firdaus. Perbedaan: dalam Kejadian surga tertutup 3 ayat 23, dalam Wahyu surga terbuka 21 ayat 25. Dalam Kejadian manusia kehilangan haknya oleh sebab dosa 3 ayat 24. Dalam Wahyu manusia mendapatkan kembali haknya sebab anugerah Allah 21 ayat 24. Dalam Kejadian kutuk dijatuhkan 3 ayat 17. Dalam Wahyu kutuk dilenyapkan 22 ayat 3. Demikianlah sekilas pengantar dari kitab Kejadian, dan kita akan menuju kembali dalam pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.